terlebih dahulu. Silakan kepada ketua untuk mempersiapkan pembelajaran hari ini. Baik kawan-kawan, sebelum kita belajar, kita berdoa dimulai. Semoga pembelajaran kita hari ini diberi keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada yang tahu apa pembelajaran kita hari ini? Tahu. Apa itu? Baik. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan tentang pengertian akidah. Pengertian akidah kita lihat dari secara bahasa. Pengertian akidah secara bahasa perjanjian atau ikatan. Nah, adapun secara istilah akidah yaitu suatu pokok atau dasar keyakinan yang harus dipegang oleh orang yang mempercayainya. Yaitu akidah Islam adalah, coba jelaskan ini. Suatu pokok atau dasar keyakinan yang harus dipegang oleh orang yang mempercayainya. Ya, siapa itu yang mempercayainya? Kita sebagai umat manusia, Bu. Baik, terima kasih. Akidah Islam ialah sebagai pokok-pokok atau kepercayaan yang harus diyakini kebenarannya oleh setiap orang yang beragama Islam. Nah, kita sebagai umat Islam harus mempercayai pokok-pokok yang diyakini oleh orang Islam. Apa itu akidah yang kita miliki? Ada yang pertama ada Al-Quran. Nah, Al-Quran itu ialah keyakinan yang harus kita yakini sebagai umat Islam. Yang kedua ada apa? Hadis. Hadis juga merupakan sebagai pokok dasar akidah Islam yang harus kita yakini. Lanjut, ada sifat wajib Allah. Yang pertama ada rahasia. Rahasia yaitu diri atau zat, yaitu sifat yang hakikat dan zat Allah itu sendiri yang memilikinya. Yang selanjutnya yaitu ada salbiyah, yaitu bertentangan, yaitu sifat yang hanya ada pada Allah semata dan bertentangan dengan sifat makhluk yang Ia ciptakan. Nah, misalnya Allah bisa menciptakan gunung, lautan, sedangkan kita manusia tidak bisa menciptakannya. Lanjut, ada ma'ani, yaitu hakikatnya sifat Allah, tetapi sebagian kecil darinya dianugerahkan oleh Allah kepada makhluknya. Nah, apa itu? Allah memberikan kita kesempatan untuk misalnya kita bisa membuat sebuah kursi, tetapi Allah tidak bisa membuatnya. Gitu. Nah, selanjutnya ada maknawiyah, yaitu hakikat yang sempurna, yaitu sifat kemahan yang mutlak dari Allah semata tanpa diberikan kepada makhluk. Nah, itu tadi seperti Allah memiliki sifat yang Allah bisa ciptakan, tetapi yang Allah ciptakan itu kita tidak bisa memilikinya. Nah, sifat wajib Allah di nafsiyah itu ada wujud. Selanjutnya sabda rezeki yang membinafsihi adanya. Nah, sedangkan ma'ani ada kudrat, iradat, ilmu. Nafsiyah itu ada wujud, sedangkan yang sabdiyah itu ada kidam, bako, rezeki yang membinafsihi dan wahdaniyah. Sedangkan ma'ani bagiannya ada kudrat, iradat, ilmu, khayal, sama, bahasa dan kalam. Nah, ditanyakan kepada Nisa, apa itu arti wujud? Wujud ada, Bu. Ini kidam. Kalau fatul hadis apa itu, Pio? Kalau fatul hadis itu berbeda dengan yang dulu. Ibu akan menampilkan 20 sifat wajib bagi Allah. Mari kita nyanyikan sama-sama ya. Tidak
Baik, terima kasih anak Ibu. Nah, itu tadi 20 sifat Allah yang sudah kita nyanyikan. Nanti Ibu suruh ya, Ibu tunjuk. Siapa yang bisa hafal, Ibu kasih sesuatu. Saya belum. Belum, nanti. Nah, di sini ada wujud, yaitu artinya ada. Yaitu Allah adalah zat yang pasti ada. Dia tidak berdiri sendiri, tidak diciptakan oleh siapapun, dan tidak ada Tuhan selain Allah. Nah, baik. Jadi Allah itu dia tidak bisa berdiri sendiri, tidak diciptakan oleh siapapun, dan tidak ada Tuhan selain Allah. Lanjut, ada idam, yaitu artinya dalam. Nah, dialah seperti kita, yaitu Allah yang menciptakan alam semesta beserta isinya. Allah telah menciptakan gunung, laut beserta isinya. Selanjutnya yaitu bako, yaitu artinya kekal. Nah, maksudnya yaitu Allah Maha Kekal, tidak akan punah, binasa atau mati, dan Dia tetap ada selamanya. Nah, Allah itu Maha Kekal, Dia tidak akan pernah mati, dan Allah itu tidak akan binasa. Lanjut, ada mukhalafatu lil hawadisi. Apa artinya? Berbeda dengan makhluknya. Berbeda dengan makhluknya. Allah sudah pasti berbeda dengan ciptaannya. Siapa ciptaannya? Manusia. Baiklah, ialah zat yang maha sempurna dan maha besar. Tidak ada sesuatu pun yang menandingi dan menyerupai keagungannya. Selanjutnya ada qiyamu bi nafsihi, artinya Berdiri sendiri. ya, maksudnya Allah itu berdiri sendiri, tidak bergantung pada siapapun dan tidak membutuhkan bantuan siapapun. Nah, kalau kita manusia pasti membutuhkan bantuan orang lain. Itu tidak bisa berdiri sendiri, walaupun kita berpikir pasti kita bisa berdiri sendiri, tapi ketika kita kesulitan, pasti kita akan membutuhkan bantuan orang lain. Nah, wadahnya artinya apa? Ya, Allah itu Maha Esa atau Tunggal, tidak ada seperti baginya. Dialah satu-satunya pencipta alam semesta. Nah, tidak ada yang menciptakan alam semesta ini selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang selanjutnya yaitu ada Qudrat, berkuasa. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Tidak ada yang bisa menandingi kekuasaan Allah. Nah, Ibu tanya di sini, siapakah di sini yang bisa menandingi kekuasaan Allah? Nah, itulah Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Tidak ada yang bisa menandingi kekuasaan Allah. Selanjutnya irodat, yaitu artinya apabila Allah berkehendak, maka jadilah hal itu, dan tidak ada seorang pun yang mampu mencegahnya. Nah, apa yang Allah kehendaki, misalnya Allah akan membuat gempa bumi. Nah, selanjutnya ada irodat, yaitu berkehendak. Nah, ada yang bisa mencontohkan di sini apa itu berkehendak? Ayo Bu, baik. Misalnya Allah sudah berkehendak ingin mendatangkan gempa bumi Bu. Jika Allah sudah berkehendak gempa yang pun maka terjadi itu Bu. Baik, aplaus dulu untuk Isa. Nah, selanjutnya ada ilmu, yaitu mengetahui. Allah Maha mengetahui atas segala sesuatu, baik yang tampak maupun tidak tampak. Nah, Allah walaupun kita nggak tahu Allah di mana, tapi Allah mengetahui segala sesuatu. Apa yang kita perbuat, baik yang disukai Allah maupun yang tidak disukai Allah itu, Allah nampak. Selanjutnya ada hayat,
pelajaran hari ini dengan baik. Semoga bisa dapat diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Ibu tutup dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam